Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Alfariza Aulia dari Universitas Al-Qalam Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Belajar yang dibimbing oleh Bu Nur Hayati. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya terangkan satu persatu, mulai dari definisi ruang lingkup sampai dengan jenis-jenis kesulitan belajar. Materi yang pertama yaitu definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Jika ditelusuri dari keilmuan bahasa, psikologi merupakan bahasa Yunani, speech bermakna jiwa dan logos bermakna ilmu. Jadi psikologi seringkali diterjemah menjadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sedangkan belajar secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan menggali ilmu pengetahuan agar memperkaya diri dengan berbagai ilmu dan keterampilan diri. Dari pengertian tentang psikologi belajar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi belajar ialah segala keilmuan tentang jiwa terkait dengan seluk-beluk kegiatan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup. Psikologi belajar merupakan cabang ilmu yang memfokuskan kepada kegiatan belajar dan permasalahan seputar belajar. Secara garis besar, psikologi belajar mengacu pada ruang lingkup yang terbagi atas 3 pokok pembahasan, yaitu masalah belajar, situasi belajar, proses belajar. Yaitu masalah belajar, seperti kesulitan memahami materi, misalnya disleksi, gangguan konsentral. Terus situasi belajar yaitu seperti pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan. Proses belajar seperti penerimaan informasi yaitu input melalui panca indera, pengolahan informasi oleh otak kognitif, menyimpan dalam memori dan menarik kembali saat kebutuhan. Materi yang ketiga yaitu belajar dan perilaku belajar. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap pada sikap ataupun perilaku dari hasil pengalaman berupa latihan ataupun dari profesionalitas. Seseorang diakui sudah belajar apabila ditemukan darinya perubahan sikap ataupun perilaku, reaksi atau respon peserta didik terhadap stimulus yang dia terima dari guru. Stimulus dan respon harus mendapat perhatian lebih mengingat wujud mereka adalah abstrak atau tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur. Materi selanjutnya yaitu tujuan teori belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas belajar. Seperti teori belajar membuat guru memahami cara terbaik menyampaikan materi agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Contohnya seperti teori behavioristik digunakan saat ingin memperkuat kebiasaan baik dengan hadiah atau pujian. Yang kedua yaitu memahami perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki gaya dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Seperti teori kognitif menekankan bahwa setiap anak membangun pengetahuan berdasarkan cara berpikirnya masing-masing. Yang ketiga yaitu merancang lingkungan belajar yang optimal. Dengan teori belajar, guru dapat menciptakan lingkungan fisik dan psikologi yang mendukung proses belajar. Contohnya menyediakan ruang belajar yang nyaman, suasana aman, serta dukungan sosial yang positif. Materi selanjutnya yaitu macam-macam teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik atau perilaku adalah teori yang menggunakan pendekatan mekanisme objektif dan materialistik untuk mempelajari perilaku manusia. Teori behavioristik menempatkan individu lebih pada sisi fenomena fisik dan mengabaikan aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan pribadi dalam kegiatan belajar. Tujuan belajar teori belajar behavioristik harus terlihat dan dapat diamati.
Yang kedua yaitu teori kognitif. Objek yang diamati dalam teori ini yaitu disajikan kepada seseorang melalui reaksi, ide, atau simbol yang bersifat psikologis. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana individu memperoleh pengolahan dan penyimpanan informasi. Teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang membantu peserta didik memahami dan berhubungan dengan memanusiakan manusia. Proses belajar harus dimulai dan diakhiri dengan orangnya. Meskipun teori ini menekankan pentingnya isi dari sebuah proses belajar, dalam realitanya teori ini berbicara mengenai pendidikan dan proses belajar yang ideal, yaitu implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Implementasi teori dalam pembelajaran juga sangat bermanfaat untuk para pendidik, seperti membantu pendidik untuk lebih memahami bagaimana peserta didik belajar, membuat proses belajar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif, menjadi acuan pendidik dalam merencanakan atau merancang proses belajar. Materi selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata mover yang merupakan bahasa Latin dengan memiliki arti gerak dan dorongan untuk melakukan pergerakan atau bergerak. Oleh karena itu, jika motivasi diberikan artinya memberi daya dorong agar sesuatu yang dimotivasi mengalami pergerakan. Motivasi didasari dari adanya kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi kekurangan yang tidak tampak selain lahiriah. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dengan mudah. Masalah kesulitan belajar juga tidak selalu disebabkan oleh inteligensi yang rendah, namun juga bisa karena faktor lain di luar inteligensi. Gangguan yang dimaksud dapat termanifestasi dalam bentuk seperti kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengejar. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar perkembangan pra-akademik, gangguan perkembangan motorik, gangguan perkembangan sensori, gangguan perkembangan persepsi. Yang kedua yaitu kesulitan akademik, kesulitan belajar membaca, kesulitan menulis, atau kesulitan menghitung. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.